Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Pengorbanan Kuda Tak Terduga oleh Anies Giri buat penerus Magnus Carlsen langsung menyerah. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Tata Steel Master 2020, tepatnya pada round yang pertama, yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berperingkat 11 dunia yaitu Anies Giri menghadapi perlawanan Grandmaster asal Norwegia berperingkat 156 dunia. Walaupun masih berperingkat 156 dunia, tetapi Grandmaster Ariantari sudah menjadi Grandmaster terbaik nomor 2 di Norwegia, tepat langsung di bawah Magnus Carlsen. Jadi dapat dikatakan Ariantari ini adalah penerus Magnus Carlsen ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Anies Giri menggunakan catur bola putih dengan rating VD 2764 menghadapi perlawanan Ariantari yang menggunakan catur bola hitam dengan rating VD 2625. Anies Giri memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Ariantari. Kuda F3, kuda C6, dan di sini dilakukan langkah gajah B5 oleh Anies Giri yang dinamakan pembukaan Ruy Lopez. Kuda F6 yang dinamakan variasi pertahanan Berlin dengan tempo mengancam pion lemah putih yang ada di petak E4. Untuk melindungi pion, dilakukan langkah pion menuju petak D3. Gajah C5, gajah pukul kuda di petak C6, pion pukul gajah di petak C6. Rokade pendek oleh Anies Giri dan gajah menuju petak G4 memberikan penekanan ya atau tekanan terhadap kuda putih yang ada di petak F3 yang sedang melindungi menterinya, dan ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Anies Giri melakukan langkah pion menuju petak H3 mengancam gajah. Gajah mundur ke petak H5. Langsung saja agresif dari seorang Anies Giri dengan pion menuju petak G4 untuk mengusir gajah. Namun di sini Ariantari rupanya ingin melakukan langkah kombinasi dengan kuda pukul pion di petak G4, pion pukul kuda, dan gajah pukul pion di petak G4, kembali memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya agar tidak bisa berpindah ya. Gajah menuju petak E3, harapan dari Anies Giri adalah bila gajah pukul gajah, pion pukul gajah, maka kita lihat kuda sudah dijaga oleh dua perwira ya, baik menteri dan benteng, dan bisa membuat menteri putih nantinya bergerak kemanapun. Oke, kita kembali. Dan di sini tentu saja Ariantari mengetahui maksud dari Anies Giri tersebut dan melakukan langkah gajah menuju petak E7. Raja G2 mungkin mempersiapkan benteng putih ke lajur H1 agar langsung menyerang ke pertahanan step raja dari Ariantari. Pion F5, menteri E1, gajah pukul kuda di petak F3, raja pukul gajah. Pion F4 mengancam gajah putih, gajah mundur ke petak D2. Pion G5, gajah C3, gajah F6 melindungi pion, dan kuda menuju petak D2. Menteri E7, benteng H1, pion H5 langsung ya. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang sangat berbahaya dari seorang Ariantari untuk mencoba menyerang Anies Giri. Dan ini nanti kita akan melihat bagaimana cara Anies Giri untuk menahan ya gempuran serangan dari Ariantari. Raja mundur ke petak E2, langsung saja pion G4, pion F3, pion G3. Kita lihat pion hitam yang ada di petak atau di lajur E
F dan G saling bergandengan. Dan ini tentu saja akan menyulitkan bagi Anies Giri. Dan bagaimana Anies Giri dapat keluar dari situasi seperti ini? Sekitar 20 langkah atau 30 langkah lagi akan ditemukan jawabannya ya. Raja F1, pion H4, benteng H3 mencegah agar pion hitam tidak semakin melaju ke petak H3, H2, dan H1 untuk promosi. Dan ini adalah solusinya ya, dari bagaimana cara menangkal pion-pion hitam Aryantari untuk promosi. Pion A5, pion A4, pion B6, raja G2, pion C5, menteri ke petak B1, raja F7, pion B3, benteng A menuju D8, kuda C4, raja G6, menteri B2, benteng H5, benteng A menuju H1, menumpuk benteng oleh putih, yang dilakukan sama juga oleh Aryantari dengan menumpuk benteng. Menteri A1, raja G7, gajah B2, raja G6, menteri B1, benteng D8, menteri E1, raja G7, menteri A1, benteng D menuju H8, kuda A3, raja G6, kuda B5. Di sini kita lihat bahwa permainan dari kedua pemain adalah permainan tertutup. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah-langkah tertentu untuk mencoba agar permainan ini menjadi terbuka lagi. Gajah G7, kuda C3, menteri D8, kuda E2, benteng ke petak H7, menteri E1, menteri D6, menteri C3, pion C6. Mungkin ini adalah kesalahan dari seorang Aryantari ya, yang nantinya membuat pertahanan dari Aryantari mulai goyah, dan ini dimanfaatkan betul oleh Anies Giri. Dalam posisi seperti ini, langkah lebih baik yang ditawarkan oleh seorang analisa komputer adalah gajah menuju petak F6, dan putih bisa membalas dengan menteri C4 dan seterusnya. Jadi di sini setelah pion C6 yang dilakukan oleh Anies Giri adalah menteri C4. Tujuannya jelas adalah untuk masuk ke pertahanan dari hitam dengan melangkah ke petak A6 yang akan sangat sulit untuk dihindarkan ya. Benteng H8, gajah A3, menteri F6, menteri A6, benteng B8, mencoba menjaga pion, gajah C1, gajah H6, menteri A7, dengan tempo mengancam benteng. Menteri mundur ke petak D8, dan ini juga lagi-lagi salah ya, karena membuat permainan dari Aryantari langsung defensif. Seharusnya di sini langkah terbaik bagi Aryantari adalah dengan melangkahkan benteng menuju petak H8. Jika ini dilakukan, jelas permainan ini masih dikuasai oleh seorang Aryantari karena keunggulan perwira ya, walaupun kalah 2 pion. Oh ya, kita lanjutkan. Yang tadi dengan benteng menuju petak H8. Bagaimana lanjutannya menurut analisa komputer apabila langkah benteng H8 yang dilakukan dengan menteri pukul pion di petak B6, gajah F8, gajah D2, menteri D6, gajah pukul pion di A5, gajah E7, menteri C7, menteri E6, benteng atau menteri ya ke B7, benteng menuju H7, menteri A6, benteng B8, dan gajah C7. Mungkin kenapa Aryantari tidak melakukan hal ini? Karena dirinya akan kehilangan 2 pion secara gratis ya. Oleh karena itu melakukan langkah tersebut. Dengan langkah menteri menuju petak D8 yang merupakan kesalahan. Tetapi kita lanjutkan bagaimana cara Anies Giri membongkar pertahanan Aryantari. Dengan gajah B2,
Menteri C8, Menteri E7, Gajah F8, dan disinilah tepat di langkah ini ada satu langkah terbaik dari seorang Anies Giri yang membuat Ariantari menyerah. Ya, langkah itu sesuai judul ya, yaitu pengorbanan kuda. Dengan kuda pukul pion di petak F4 dan setelah berpikir beberapa menit dan akhirnya Ariantari memutuskan untuk menyerah. Karena kalau dilanjutkan ada langkah-langkah sebagai berikut yang bisa dilakukan oleh Anies Giri dan Ariantari, yaitu dengan pion pukul kuda di petak F4, lalu Menteri Skak di petak F6. Raja cuma hanya ada satu tempat untuk pelarian ya, yaitu ke petak H7. Dan di sini jelas benteng pukul pion di petak H4. Apapun yang akan dilakukan oleh Ariantari tidak akan bisa menghindarkan dari skakmat. Dan di sini ini adalah pilihan langkah pertama yang kemungkinan dilakukan oleh Ariantari di posisi seperti ini. Dengan benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, Raja menghindar ke petak G8, dan benteng skakmat di petak H8. Dan juga ada langkah lain. Dengan Menteri menjaga ke petak E8. Namun ini sama saja, benteng pukul benteng, Menteri pukul benteng, benteng pukul Menteri, Raja pindah ke petak G8 dan benteng skakmat. Oh iya, ada satu langkah lagi yang bisa dilakukan. Di posisi seperti ini, dengan melakukan langkah benteng mundur. Tapi ini juga sama saja, benteng pukul benteng, Gajah pukul benteng, benteng pukul benteng, Raja pindah ke petak G8 dan benteng skakmat di petak H8. Jadi semuanya sama ya. Apapun respon dari Ariantari setelah pengorbanan kuda Anies Giri, itu sama-sama berakhir kekalahan. Oke, ini adalah permainan yang sangat bagus dari Anies Giri. Dan masih ada banyak pertandingan dalam tata steel. Masih ada 12 ronde lagi untuk menentukan siapa juara dari turnamen Tata Steel Master. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.